Kemuliaan yang kita terima jauh lebih besar dari penderitaan yang kita alami. Kalau kamu katakan sekarang penderitaanmu besar, lebih besar dari itu kemuliaan kamu terima. Saudara, kalau tiba-tiba dalam perjalanan hidupmu gak ada hujan, gak ada angin, kamu baik-baik saja ikut Tuhan, tapi terjadi masalah. Dengar baik, jangan-jangan sedang Tuhan izinkan imanmu diuji. Kamu lagi sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh berdoa, saleh, takut akan Tuhan, tapi tiba-tiba terjadi masalah besar. Saya mau ingatkan saudara, jangan mengutuki Tuhan. Jangan kecewa. Tuhan sedang izinkan itu untuk menguji imanmu. Untuk membungkam iblis. Karena iblis bilang, dia takut akan Tuhan karena kau berkati. Coba jangan kau berkati. Pasti dia mengutuki. Wow. Saya tidak tahu kapan saudara akan melalui waktu itu. Tapi saya mau membekali saudara dengan firman Tuhan. Andai kata itu terjadi dalam hidupmu, pastikan kamu lulus. Pastikan engkau tidak gagal di situ. Orang Israel banyak gagal di sini saudara. Orang Israel ketika mereka melihat pembelaan tangan Tuhan, laut Teberau dibelah dua, habis itu orang Firaun, Mesir dan Firaun tenggelam di dalamnya, mereka takut akan Tuhan, mereka bersorak-sorai. Tapi saudara tahu 3 hari kemudian ketika nggak ada air mereka bersungut-sungut. Saudaraku, saya tidak tahu mungkin sekali, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali, atau entah berapa kali Tuhan izinkan seperti ini untuk menguji iman saudara. Maka saya mau sampaikan, bersabarlah di dalam penderitaan itu. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada orang bertanya, Pak, saya ini sudah setia mesbah doa pagi. Saya sudah setia pujian penyembahan seperti yang Bapak katakan. Saya sudah deklarasi firman. Saya memberi persepuluhan. Saya melayani. Apalagi Pak, tapi kenapa hidupku gak berubah? Saya akan jawab, sabarlah. Ada waktu dari Tuhan. Buktikan imanmu. Bahwa engkau tidak pernah tergoyahkan. Sekalipun masalahmu selalu begitu silih berganti setiap waktu. Sabarlah. Sampai kedatangan Tuhan. Habis hartanya, habis anaknya. Saudara, belum ada kayaknya ya penderitaan seperti Ayub di dunia ini. Yang lebih mengerikan. Hartanya habis. Tapi saudara lihat apa yang dilakukan Ayub ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub. Berdirilah Ayub. Lalu mengoyak jubahnya. Dia mengoyak jubahnya. Dan mencukur kepalanya. Jadi kepalanya jadi dibotakin saudara. Terus. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ngapain? Sujud dan menyembah. Anak mati 10 orang. Harta habis. Ayub ngapain? Hebat gak si Ayub ini? Ini contoh teladan sabar dalam penderitaan. Jadi orang yang sabar dalam penderitaan itu masih bisa sujud menyembah walaupun masalahnya banyak. Kalaupun ada yang saat-saat ini hilang daripada saudara, saudara harus sampai jual tanah, saudara harus sampai jual mobil, jual rumah. Karena keadaan katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Aku akan tetap beria-ria, bersorak-sorai, memuji Tuhanku. Aku percaya dia pasti akan menyelamatkan aku. Kita sudah baca betapa mengerikan keadaan Ayub. Dia ditolak oleh sahabat-sahabatnya. Dia disuruh mati oleh istrinya. Anaknya meninggal, hartanya habis. Saudaraku, lalu akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Wow, bagaimana yang terjadi dengan Ayub ketika dipulihkan? Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Kemuliaan yang kita terima jauh lebih besar dari penderitaan yang kita alami. Kalau kamu katakan sekarang penderitaanmu besar, lebih besar dari itu kemuliaan kamu terima. Makanya semakin banyak, semakin besar penderitaan seseorang. Kalau dia mampu bersabar, bertekun di dalam Tuhan, lihatlah maka kemuliaan dalam hidupnya pun semakin besar dan semakin banyak.